Entah kenapa PSI masih belum sadar dengan kesalahan mereka. Mereka malah merasa kesalahannya terletak pada logo yang menurut mereka mungkin kurang membawa hoki. Belum lama ini PSI mengubah total logo partai dari mawar berwarna merah menjadi gajah berkepala merah dan berbadan hitam. Belalai tegak menghadap ke atas. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Partai PSI bisa dianggap sebagai partai gagal. Meskipun bisa dikatakan PSI bukan partai baru lagi karena sudah berdiri selama 10 tahun lebih sejak tahun 2014, PSI tetap tidak bisa mencapai target lolos ke Senayan. Meskipun PSI punya branding partainya anak muda yang energik dan antusias, tapi semua itu tidak ada hasilnya. Bahkan PSI yang awalnya idealis, berani dan tidak takut untuk bersikap keras. Sekarang PSI tidak ada bedanya dengan partai lain yang oportunis demi kepentingan tertentu. PSI dulunya mendukung Jokowi dan sekaligus menghajar Prabowo. Tapi sekarang mereka banting setir dan tidak malu-malu mendukung Prabowo. Bahkan ketua umum dipilih dari orang yang baru 1 hari menjadi anggota, yaitu Kaisang. Entah kenapa PSI masih belum sadar dengan kesalahan mereka. Mereka malah merasa kesalahannya terletak pada logo yang menurut mereka mungkin kurang membawa hoki. Belum lama ini PSI mengubah total logo partai dari mawar berwarna merah menjadi gajah berkepala merah dan berbadan hitam. Belalai tegak menghadap ke atas. Menurut PSI, gajah itu adalah salah satu makhluk yang punya karakter paling kuat dalam solidaritas. Kemudian PSI datang ke rumah Jokowi di Solo dan dia memakai jaket itu. Entah apa alasannya Jokowi memakai jaket itu. Tapi mungkin ada isu Jokowi bakal menjadi ketua Dewan Pembina karena PSI lagi putus asa dalam skala besar. Ketika ditanya apakah pencetus logo itu adalah Jokowi, PSI tidak menjawab. Ada kemungkinan memang Jokowi ikut berkontribusi, karena kalau memang Jokowi tidak ikutan terlibat, sudah sewajarnya PSI langsung menjawab tidak. Dan kalau PSI menjawab iya, maka hampir dipastikan Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina. Gitu aja kok repot. Cepat atau lambat pasti akan tercium juga. Jadi begini, PSI itu sudah kebelet menjadi partai besar atau partai raksasa selevel PDIP atau Golkar. Tapi sekuat apapun usaha mereka, hasilnya zong. Kesalahan utama mereka adalah menjadikan Kaisang sebagai ketua umum. Padahal Kaisang tidak bisa apa-apa, cuma numpang nama besar bapaknya. Udah itu, dia menjadi ketua umum cuma sehari setelah menjadi anggota. Ini sama sekali merusak integritas sebuah partai politik. Ibarat sebuah perusahaan menunjuk satu orang yang baru bekerja, belum punya banyak pengalaman, tapi langsung diangkat menjadi CEO. Kesalahan kedua adalah PSI sangat oportunis. Apapun oke asalkan menguntungkan mereka. Mereka mau hasil yang instan. Maunya langsung menggebrak menjadi partai nomor 1. Ya pastinya makin nyungsep. Kesalahan ketiga adalah mereka pikir logo gajah itu bisa mengubah nasib mereka. Percuma saja logonya gajah kalau mentalnya masih mental semut. Mereka berharap logo gajah itu bisa membuat mereka besar dengan bantuan Jokowi dan Kaisang. Pemilihan ketua umum PSI sedang berlangsung dan mungkin sudah bisa ketahuan Kaisang bakal menjadi pemenang. Apalagi lawannya terkesan kurang terkenal dan cuma formalitas. Semua mungkin cuma drama yang endingnya mudah ditebak. Belum lagi Jokowi yang secara politik makin tidak dipercaya banyak orang. Dan tidak ada parpol manapun yang mau menampung. PSI yang masih percaya dengan kesaktian Jokowi, itu namanya halu. PSI yang masih percaya Kaisang bisa meroketkan PSI, ini namanya pungguk merindukan bulan. Apalagi kalau sampai Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina dan Kaisang tetap menjadi ketua umum. Ini namanya drama. Katanya PSI
akan menjadi partai super terbuka. Tapi endingnya dikuasai keluarga dari Solo. Sampai kapanpun, kalau keluarga Solo masih nongkrong di PSI, partai ini tidak akan maju. Tetap begini-begini saja tanpa ada kemajuan. Kesaktian Jokowi itu cuma omong kosong yang digaungkan oleh pendukungnya yang suka bermimpi di siang bolong. Bahkan bisa jadi kombinasi Jokowi dan Kaisang bukannya membuat PSI semakin bagus, tapi malah makin nyungsep. Bukannya menjadi partai sekuat dan sebesar gajah, malah menjadi partai semut, partai kecil yang tidak punya power di dunia politik. PSI masih pura-pura buta dengan fakta di masa lalu ketika Kaisang menjadi ketua umum. Baliho PSI menjamur dengan foto Jokowi dengan tagline yang luar biasa, yaitu PSI partainya Jokowi. Tapi hasilnya apa? Gagal total. PSI kepayahan mendapatkan kursi di DPR. Kurang hebat apa lagi Jokowi? Katanya Jokowi itu hebat. Jokowi efek itu sakti. Semua orang berbondong-bondong dekat-dekat dengan Jokowi biar kecipratan sukses. PSI adalah bukti nyata sehebat apapun Jokowi seperti yang digaungkan pendukungnya, tetap tidak bisa menyelamatkan PSI yang terombang-ambing hampir tenggelam. Kata orang, kalau sudah gagal jangan diulangi lagi. Mengharapkan hasil yang berbeda tapi caranya masih sama, itu namanya halu. Apalagi cuma ganti logo. Itu tidak akan berefek apa-apa. Tapi PSI tidak berniat menjalani proses yang lama. Partai sekelas PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, mereka butuh waktu lama untuk menjadi sebesar sekarang. Mereka punya akar rumput yang kuat. Akar rumput PSI tidak kuat, bahkan mereka tidak punya kader yang hebat. Ya gimana mau punya kader hebat? Mereka maunya instan langsung jadi. Ketua umum aja dipilih secepat kilat. Partai kecil tapi maunya instan. Makanya tidak heran mereka tidak punya pilihan lain selain berharap pada keluarga Solo. Dan ini simbiosis mutualisme, karena keluarga Solo juga butuh PSI. Jokowi mau cari partai politik untuk dijadikan sebagai kendaraan politik dan hanya PSI yang bersedia. Partai besar tidak akan sudi menyerahkan posisi penting ke Jokowi. Sama-sama saling membutuhkan, dan ini takdir yang sangat ironis. Tidak ada keuntungan apapun di antara keduanya. Tapi daripada tidak dapat apa-apa sama sekali, lumayanlah cuma dapat sedikit. Sungguh heran, hari gini masih berharap banyak pada Jokowi dan keluarganya. Parpol pendukung pelan-pelan menjauh. Pendukung banyak yang banting setir. Rakyat mulai sadar seperti apa Jokowi sebenarnya. Tapi PSI malah berharap banyak. Entah apa yang dipikirkan PSI hingga seolah-olah tidak ada lagi orang yang lebih hebat dari Jokowi. Kesimpulannya, Jokowi itu tidak sesakti yang dipikirkan banyak orang. Itu hanyalah trik marketing murahan supaya orang-orang percaya. Itu cuma pepesan kosong. Buktinya, lihat saja PSI. Kalau Jokowi memang sehebat itu, PSI sekarang pasti sudah masuk 5 besar, iya kan? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.